Kapan terakhir kamu baca buku? Setelah lulus sekolah, kapan terakhir kamu baca buku untuk menambah wawasan? Bukan cuma scroll medsos, bukan cuma baca caption singkat, tapi benar-benar menyelam ke dalam pemikiran yang lebih dalam. Kita hidup di era di mana hampir semua orang berlari cepat. Targetnya jelas, cari duit, dapat duit, lalu naik level secepat mungkin. Di tengah kesibukan itu, membaca buku sering dianggap aktivitas mewah atau bahkan buang-buang waktu. Saya baca satu penelitian. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah, kalau saya nggak salah, orang Malaysia itu baca buku sekitar 10-20 judul buku per tahun. Orang Amerika itu baca rata-rata 20-30 buku per tahun. Itu orang Amerika. Orang Jepang itu baca rata-rata buku 40 buku per tahun. Itu yang saya baca. Indonesia, Ustaz. Oke, Indonesia. Indonesia rata-rata baca buku 0,001 buku per tahun. Itu minat baca orang Indonesia. Selamat. Jadi kalau Anda nggak pernah baca buku, Anda Indonesia banget. Dari kacamata seorang ekonom, waktu memang adalah aset paling berharga. Logikanya sederhana, lebih baik dipakai jualan, pitching, atau nambah relasi. Tapi justru disinilah jebakan besarnya. Karena tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, kerja keras bisa berubah jadi kerja sia-sia. Coba bandingkan dua cerita sederhana ini. Budi buka kedai kopi karena lihat tren di Instagram. Interior estetik, mesin kopi mahal, promosi jalan terus. Tapi setahun jalan, profit tipis. Begitu ada pesaing jual lebih murah, dia langsung terjebak perang harga. Akhirnya bisnis stagnan. Citra sama-sama buka kedai kopi, tapi sebelum eksekusi, dia baca buku The Emit Revisit tentang sistem bisnis, influence tentang psikologi konsumen, dan Blue Ocean Strategy. Hasilnya, dia nggak cuma jual kopi, tapi jual pengalaman. Ada workshop, ada kolaborasi dengan seniman lokal, usahanya lebih cepat tumbuh, loyalitas pelanggan lebih kuat. Bedanya cuma satu, Citra punya cetak biru, Budi hanya ikut tren. Dari sisi psikologi, membaca buku juga bukan sekedar menambah ilmu, tapi melatih otak kita untuk deep reading. Fokus lebih panjang di tengah dunia yang penuh distraksi, meningkatkan empati karena kita belajar hidup lewat pengalaman orang lain, dan yang paling penting, membangun daya kritis. Ini mungkin agak sensitif, tapi faktanya, rendahnya literasi sering berkolerasi dengan mudahnya orang termakan hoax, teori konspirasi, atau bahkan manipulasi politik. Seseorang yang tidak terbiasa membaca panjang lebih gampang percaya potongan informasi setengah matang di media sosial. Akibatnya, mudah cemas, gampang terprovokasi, dan sulit membuat keputusan yang logis. Membaca buku itu ibarat antibodi melawan manipulasi. Semakin kuat literasi, semakin kebal kita terhadap racun informasi. Nyolok justru paling buku malah dibiarin. Sekarang, mari kita sentuh isu yang lebih dalam lagi. Kesenjangan sosial ekonomi. Bagi banyak orang, membaca itu privilege. Anak dari keluarga kaya bisa punya rak penuh buku sejak kecil. Sementara anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi mungkin tidak punya akses sama sekali. Akhirnya lahir ketidakadilan. Yang kaya makin pintar, yang miskin makin tertinggal. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga intelektual. Kontrol narasi. Jangan lupa, buku juga bisa jadi alat ideologi. Buku sejarah sering ditulis dari perspektif pemenang. Buku ekonomi tertentu hanya mengagungkan satu aliran pemikiran, sambil menutupi sisi lain. Kalau kita hanya membaca satu sudut pandang, tanpa sadar kita bisa jadi korban dogma. Itu sebabnya penting untuk membaca lintas perspektif, bahkan yang bertolak belakang dengan keyakinan kita. Power gap. Orang yang terbiasa membaca buku kompleks seringkali punya unfair advantage dibanding yang hanya konsumsi konten cepat di media sosial. Mereka lebih tajam dalam debat, lebih jeli melihat manipulasi, bahkan lebih gampang menguasai percakapan. Jika tidak diimbangi dengan literasi kolektif,
Ini bisa memperlebar jurang antara mereka yang paham dan mereka yang terseret arus. Kesimpulannya jelas, membaca buku masih sangat relevan, bahkan jadi senjata rahasia untuk bertahan dan menang di era ekonomi serba cepat. Kalau cari uang itu ibarat membangun rumah, maka membaca buku adalah melatih diri jadi arsitek dan insinyur yang ngerti cetak biru. Kamu bisa langsung bangun pakai kayu seadanya, tapi rumahmu roboh begitu badai datang. Atau kamu bisa meluangkan waktu memahami desain yang kokoh dan rumahmu berdiri megah tahan puluhan tahun. Jadi pertanyaannya bukan masih relevan nggak sih baca buku? Pertanyaannya justru berani nggak kita investasi waktu membaca di tengah dunia yang sibuk mengejar cuan instan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kamu setuju kalau membaca itu penting, tapi masih bingung cari waktu karena kerja dari pagi sampai malam. Coba baca sebentar, tapi konsisten. Luangkan 10-15 menit sehari untuk membaca, misalnya sebelum tidur atau saat menunggu. Jangan terjebak harus langsung habis satu buku. Fokus ke kebiasaan dulu, bukan jumlah. Buat daftar bacaan. Mulai dari buku populer dengan bahasa yang ringan, lalu naik ke buku yang lebih kompleks sesuai minat. Catat poin penting di notes atau jurnal supaya ingat lebih lama. Terapkan 80/20 rule. 20% isi buku biasanya berisi inti paling berharga. Tandai bab, kutipan, atau insight yang benar-benar bisa diterapkan dalam hidup atau bisnis. Gunakan teknologi sebagai alat bantu. Kalau sulit baca fisik, coba audiobook atau e-book. Gunakan aplikasi Readwise atau Notion untuk menyimpan kutipan penting. Gabungkan teori dengan praktik. Setelah baca buku bisnis, mulai coba terapkan di usaha kecilmu. Setelah baca buku psikologi, terapkan di hubungan sehari-hari. Jangan cuma jadi kolektor teori, tapi ubah jadi pengalaman nyata. Bangun komunitas atau circle membaca. Bisa bareng teman, rekan kerja, atau komunitas online. Di aplikasi X, banyak komunitas baca buku. Diskusi setelah membaca bikin ilmu lebih nempel dan memperluas perspektif. Jaga keseimbangan perspektif. Jangan hanya baca buku untuk memperkuat pandanganmu. Sesekali baca yang berlawanan biar daya kritismu terasah. Jadi, langkah konkretnya sederhana. Jadikan membaca bagian dari gaya hidup, bukan beban. Bahkan 10 halaman per hari, kalau konsisten, bisa jadi 12-15 buku setahun. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu berbeda jauh dari mayoritas orang yang berhenti belajar setelah lulus sekolah. Membaca bukan sekedar soal intelektual, tapi soal survival dan positioning di dunia yang makin kompetitif. Karena pada akhirnya, di tengah arus orang yang sibuk cari cuan instan, mereka yang punya fondasi ilmu dan wawasan luaslah yang akan bertahan paling lama.